Ini adalah Zephyrus G16 yang udah kita kenal sebelumnya dengan prosesor Intel Core Ultra. Tapi dengan munculnya AMD Ryzen AI 300 series, Asus ROG nggak sabar untuk langsung implementasiin di laptop yang sama. So, meski ini laptop yang sama dengan GPU RTX 4060 atau 4070, mari kita lihat seberapa jauh lompatan Ryzen AI 300 series bersama iGPU-nya dibanding Ryzen 8000 atau Core Ultra 100 series. Jangan salah, kita nggak bisa berhenti muji Zephyrus G16 2024 karena ini laptop keren banget. Mulai dari layar OLED 16 inch, sistem 6 speaker yang luar biasa enak, dan desain yang ekstra solid. Ekstra mewah, tapi juga ekstra langsing bagaikan Ultrabook yang sangat besar. Zephyrus G14 dan G16 bisa dibilang Razer Blade Killer versi ROG, menyasar target market premium yang sama. Di semester pertama 2024, Zephyrus G16 hanya tersedia dengan chip tim biru yaitu Intel Core Ultra 7 dan Core Ultra 9 100 series. Performa dan efisiensinya udah cukup oke ketika disandingkan RTX 4070, platform yang cocok untuk nge-showcase efisiensi Core Ultra karena konsumsi dayanya yang jauh lebih rendah dibanding Intel Core Gen 14 seri HX yang lebih cocok disematkan ke seri ROG Strix. Karena form factor Zephyrus yang emang lebih stylish dan portable dibanding Strix, masuk akal dong jika ini laptop yang sangat recommended buat kaum content creator kubu Windows. Dia punya layar OLED Nebula HDR 240Hz yang gak main-main cakepnya. Resolusi emang gak setinggi si G14, tapi 240Hz G-Sync buat OLED itu jelas sesuatu yang masih langka. Gue sendiri sih tetap ngeset di 60Hz ya sehari-hari biar hemat baterai. Selain layar, ada beberapa hal lain yang bikin kaum creator seneng. Misal webcam Full HDR support Face ID, slot micro SD UHS 2 yang juga support SD Express, port USB 4, dan gak lupa baterai 90Wh. Minggu lalu kami udah sempat review Ryzen AI 9 365 terbaru di VivoBook yang sama sekali bukan laptop gaming. Nah, apakah prosesor Strix Point di laptop gaming full power akan bisa punya skor benchmark dan performa yang unggul? Singkat cerita, hari ini kami akan fokus bahas sang Ryzen AI 9 HX370, sebuah prosesor Strix Point 4nm berisi 4 core Zen 5 dan 8 core Zen 5C, bersama GPU bawaan Radeon 890M. No offense, RTX 4060 100W di sini tuh kenceng dan sangat ideal buat gaming sekaligus rendering. Bukan berarti not reviews tuh isinya fanboy AMD, tapi di titik ini kita udah paham banget lah ya RTX 4060 gimana performanya selain udah bikin video tentang Zephyrus G16 sebanyak 2 kali tahun ini. RAM bawaan adalah LPDDR5X 7500 soldered, nggak bisa di-upgrade, dan ada SSD NVMe Gen 4 1TB upgradable. Oke, dari segi CPU kita bisa lihat ada peningkatan yang nampol baik dari Ryzen 9 8945HS di Zephyrus G14 maupun Core Ultra 9 185H di Zephyrus G16 versi Intel. Konsumsi daya tetap tergolong efisien ya, seperti yang bisa dilihat di sini, yang tidak melebihi kisaran 80W full load. Tentu ini lumayan berasa juga perbedaan performanya versus Ryzen AI 9 365 yang ada di dalam body VivoBook S14. Dibandingin prosesor Intel Core seri H generasi 12 atau 13, kenaikan performance per wattnya ya signifikan. Barang Radeon 890M ini aman banget buat render-render video 4K sekalipun nggak ngandelin GPU RTX. Satu lagi fitur prosesor Ryzen AI 9 HX370 ini adalah XDNA NPU yang mereka klaim up to 50 top sekarang. Menjadikan ini masuk kualifikasi laptop AI Microsoft Copilot Plus tanpa menganggap GPU discrete. Nah, selanjutnya, upgrade apa yang bisa diharapkan dari Radeon 890M dibanding Radeon 780M sang jagoan tahun lalu? 890M adalah modul grafis integrated Radeon berbasis arsitektur RDNA 3.5 yang konsumsi dayanya hanya sekitar 10 hingga 20W. Tersedia hanya di Ryzen AI 9 seri HX. Ryzen AI 9 365 non-HX terbatas pada Radeon 880M. Lucunya, meski 890M ini menurut AMD punya lebih banyak CPU dibanding 880M, yaitu 16 CPU versus 12 CPU, belum terlihat ada perbedaan signifikan pada benchmark sintetis. Di benchmark ini udah ngejar CPU gaming discrete ya, tapi beberapa tahun lalu, macam GTX 1650. Driver heap untuk Blender kelihatannya tapi juga belum siap.
malah crash berulang kali pas tes Blender GPU di laptop ini. Namun yang pasti kami iseng jalanin berbagai game di resolusi QHD. Hasilnya rata-rata playable selama bisa manfaatin FSR. Performanya lebih cespleng dibanding pretty much semua IGP Intel dan AMD yang udah kami cicipin. Mulai dari Wukong, Cyberpunk, Dota, bahkan ZZZ, baik dicolok maupun tidak. Yang bagus sih emang perbedaan performa antara nyolok maupun enggak. Beda-beda tipis lah. Mungkin di saat gue lagi nggak pengen kerja berat dan lebih ngandelin charger 100 watt aja biar laptopnya lebih adem juga, gue bakal nyetel max switch ke Eco Mode di Armoury Crate alias menonaktifkan sang GPU Discrete RTX 4060 jadi mode Ultrabook. Tapi apa iya ngandelin GPU bawaan prosesor doang jadi lebih adem? Coolingnya terlihat memadai ya, ada 2 fan besar dan ada 1 fan kecil. Tapi semuanya dibuang ke bawah engsel karena tidak ada ventilasi keluar di sisi belakang, kiri maupun kanan. Di sini kami coba eksklusif tanpa nyalain GPU ya. Ternyata tetap lumayan panas sih, terutama bagian tengah keyboard dan sisi bawah ketika dipangku. Gak nyangka dengan GPU dimatiin pun, Ryzen AI 9 HX 370 ini tetap panas dan hampir nyentuh 100 derajat. Mungkin emang butuh cooling yang lebih proper ya ini laptop. Di luar prosesor, sejujurnya nggak ada perbedaan lain. Seperti yang tadi udah disebut sampai sekarang, kita masih amazed soal kualitas speaker yang bersaing sama MacBook Pro, plus touchpad ekstra luas dan ekstra nyaman di samping keyboard standar Zephyrus, backlit RGB satu zona. Nah, efisiensi baterai terlihat naik ketika dulu versi Core Ultra 9 cuma kuat playback YouTube 7 jam, dengan baterai yang sama, Ryzen AI 9 HX 370 sanggup playback video YouTube sampai 10 jam. Sesuatu yang belum common untuk sebuah laptop gaming OS Windows. Terus, ya seperti biasa adapter dikasih 2, ada USB-C 100W dan juga adapter Slim 240W. Sejauh ini Ryzen AI 9 seri HX terlihat cukup menjanjikan dari segi kenaikan performa dan efisiensi CPU. Tinggal soal Radeon 890M aja nih, mungkin di sampel laptop jenis lain atau setelah ada update driver, bisa lebih maksimal lagi harapannya. Plus utilisasi NPU XDNA yang lebih matang. Pertanyaannya, apakah worth it upgrade ke sini kalau udah punya Zephyrus Core Ultra atau Ryzen 8000? Jawabannya ya enggak. Karena ini bukan upgrade GPU, ngaruhnya kecil ke performa gaming dan rendering berbasis chip grafis. Video ini ada lebih buat ngasih gambaran lompatan apa yang bisa kita dapetin dari chip AMD Ryzen AI generasi terbaru, terutama kalau mengesampingkan aspek-aspek lain. Kalau saat ini kalian punya laptop gaming Ryzen 8000, 7000, bahkan 6000, mending sekalian nunggu RTX 50 series aja tahun depan kalau mau upgrade. However, pertempuran prosesor laptop di akhir tahun ini dipastikan seru dengan Intel Core Ultra 200 series alias Lunar Lake sekarang sama-sama pakai chip yang mengintegrasikan proses node TSMC plus beberapa inovasi baru macam on-package memory dan IGP Xe2 yang mereka klaim nggak kalah sama IGP Radeon terbaru. Dan udah pasti lebih seru di ranah laptop non-gaming dan handheld yang mengandalkan IGP semata. So, apakah dari kalian sendiri ada yang udah kepikiran upgrade laptop gaming tahun ini? Apa emang perlu nunggu tahun depan aja? Sekian dulu dari gue, Mike. Stay safe, stay healthy.